Halo Promedian semua, gue Wildan dan kali ini gue lagi ada di tebing Breksi, Yogyakarta. Lagi apa? Lagi ada di acaranya Sawalan Jogja yang acaranya pada tanggal 28 sampai 30 April 2026. Dan ini hari kedua. Jadi buat teman-teman wilayah Jogja dan sekitarnya, kalian bisa mampir ke Sawalannya Yogyakarta, yaitu diadakan di tebing Breksi. Dan perlu diingat oleh teman-teman, di Sawalan Yogyakarta ini kita Promedia hadir sebagai official media partner dari brandnya Qsound Pro Audio. Ini nih. Oke, kita di sini hadir sebagai official media partnernya dari brand Qsound Pro Audio yang dimana boothnya tepat di depan pintu kita, tepat di depan pintu masuk kita. Oke, jadi kurang lebih selama 3 tahun lamanya Sawalan itu absen dari pameran dan sekarang diadain lagi di tahun 2026. Nanti selain Qsound Pro Audio kita akan lihat juga ada beberapa booth atau eksibitor yang ada di Sawalan Yogyakarta, yaitu di tebing Breksi. Kita lihat siapa aja boothnya, eksibitornya brand apa saja, dan juga brand yang digantung itu apa saja yang buat demo produk mereka. Let's go! Nih di bagian belum masuk jadi sudah ada booth ya. Jadi sebetulnya ini sepertinya booth khusus dari RDW dan sepertinya juga joinan ya. Jadi ada UAP, ada RDW dan ternyata ada XTA juga di sini ya. Nah, ini boothnya cukup besar ya RDW ini ya. Nah, jadi di RDW ini, nah kita lihat ya, itu pastinya bawa powernya. Kemudian di bagian sini ini cukup ramai ya, cukup ramai ini. Kemudian, nah di sini ada selain power juga tentunya ada komponen-komponen, nah, komponen-komponen speaker. Nah, ada komponen-komponen juga di sebelah sana power, sebelah sini komponen-komponen. Dan ada juga lightingnya. Oke, silakan. Lightingnya Mas ya. Ya, lighting. Oh, ini lighting ini kalau ini apa ini? Memang punya merek sendiri atau gimana? Iya, ini dari TRF, ini produk RDW juga ini, Mas. Oh, ini produk RDW, Iya, nama mereknya TRF. Iya, TRF. Jadi produknya RDW itu ada banyak macamnya. Jadi speaker, power yang khusus buat RDW ya. Jadi kayak apa namanya manajemen itu juga ada. Tapi kalau untuk lightingnya TRF juga produknya RDW juga. Oh, sebenarnya TRF ini udah lama apa baru sih? Ya udah lama. Jadi RDW itu udah 10 tahunan lebih lah. Karena kan kalau misalkan orang-orang yang baru mengenal sound system nih, tahunya RDW itu kan hanya speakernya aja tuh. Iya, makanya kita memperkenalkan. Jadi produk-produk RDW itu sebenarnya lengkap sekali. Jadi lengkap dari produk speaker, lighting, terus sekarang itu yang terbaru lagi itu apa namanya? Mixer gitu kita apa namanya ada merek GT Lab juga. Seperti ini. Coba ikut Oh, saya. justru ini yang baru ya? Iya. Jadi produk RDW itu ada merek TRF, ada merek STA, ada UAP juga yang baru juga gitu. Dan ini yang paling orang kenal itu produknya GT Lab ini. Oh. Yang paling laris di pasaran itu. Oh, ini analog ya? Ya, yang analog. Digital kita masih belum. Oh, sebelum ya. Iya. Oh, jadi itu dia tuh power, kemudian komponen, ada juga lighting dan yang terbaru mixer. Ya, mixer juga GT itu. Lab. Ini ada yang berapa channel aja nih GT Lab tuh serinya? Ada yang dari 6, 8, 12 sampai 16. Oh, dari 6 sampai 16. Ya, kalau yang paling besar 24 sih. Oh, yang paling besar 24. Oh, ini nih 24 nih. Iya. 24. Yang paling hebatnya di RDW itu ada Apa itu? produknya Lavose. Lavose. Iya, Lavose kan asli Italia. Hmm. Iya.
Jadi itu yang paling orang apa namanya sering beli itu batunya Lavoisier itu. Oh, ini yang jadi best seller malah Lavoisier ini. Best sellernya juga, yang kualitas Italia itu. Oh, memang kualitas Eropa ya? Jadi bisa apa namanya bersaing sama brand Eropa itu kayak BNC, RCF gitu. Oh, malah di RDW juga punya seperti itu ternyata ya. Iya, jadi brand yang khusus ada kita. Jadi dari kelas yang bawah, menengah sampai atas. Oh, berarti seperti XTA juga sama kan? STA tambah lebih brand yang lebih luar. Iya, tambah lagi. Jadi maksudnya di RDW juga ada brand yang lain juga ternyata. Iya, gitu. Oke, thank you Mas. Iya, siap Mas. Kita lanjut lagi nih. Ini di booth paling depan. Penuh dulu, nanti kita bagi-bagi mikrofon ya. Ramai banget kan tuh. Oke, sekarang gerbang aslinya. Tadi ya sebelum masuk udah ada booth, ada bazar ya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke pintu masuknya yang betulan nih. Oke, jadi karena ini waktunya istirahat, jadi pengunjung juga cukup banyak yang meninggalkan area, tapi masih banyak juga sih yang bertahan. Yang pertama kita lihat di sini ini aksesoris ya. Nah, aksesoris banyak nih. Aksesoris, kabel ya. Jadi teman-teman di sini tuh lengkap ya. Dan ini udah absen 3 tahun. Terakhir itu 2023. 2026 baru ada lagi. Kemudian di booth sini. Kita lihat coba ya, apa yang spesial di sini? Ya, coba. Oke Mas, kalau di sini spesialisnya apa di bazar ini? Bazar ini spesialisnya spesial konektor. Kita datang langsung dari kota Jakarta menjual perlengkapan konektor. Semua jenis konektor kita ada, terutama untuk audio ataupun lighting. Nih, yang paling menarik ini, yang paling banyak orang tanya, harga paling murahnya konektor berapa tuh? Contohnya aja lah. Jack Cannon berapa tuh harganya? Jack Cannon mulai dari harga Rp5.000 kita ada. Masa sih 5.000? Betul. Coba kasih lihat dulu yang 5.000 yang seperti apa? Carikan di kacung. Apa masih ada? Soalnya dari kemarin kita sudah obral. Oh. Dari kemarin kita sudah obral dari harga Rp5.000. Coba carikan. Apakah masih ada? Coba kita lihat. Penasaran juga ini. Ini salah satu ini yang konektor ya. Ini untuk inputnya atau ceweknya jack Spicon. Biasanya letaknya di box audio. Konektor yang lain juga yang 5.000-an juga ada juga? Ada juga, cuman karena kita udah dari kemarin itu kita udah promoin, itu sebagian udah habis. Alhamdulillah untuk antusias di acara Sawalan ini sangat luar biasa. Pantes ramai banget dari tadi pagi. Kayaknya spesialis konektor nih. Dari mulai 5.000-an ya. Ini dari bawa berbagai macam jenis kabelnya juga ya, bukan hanya jacknya, tapi seluruh perangkatnya. Berarti sebenarnya aksesoris lah ya. Aksesoris audio sound system. Kita juga membawa perlengkapan lighting panggung. Hanya beberapa yang kita bawa. Lighting panggung. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, tuh. Cuma ya spesialisnya di spesialis konektor. Konektor. Oke, thank you. Makasih ya Mas ya. Permisi. Oke, kita coba lanjut ya. Lanjut di sini. Kita coba lihat sekilas di first class ya. Ini lapak bazar yang kedua nih, first class nih. First class bawa apa yang spesial, Pak? Yang spesial kita power aja ya. Powernya yang spesial. Power spesialnya. Dan juga aktif speakernya boleh udah spesial. Berarti di sini di first class ini sekarang di Sawalan yang spesialnya itu bawa power sama bawa speaker aktif ya? Termasuk subwoofer ya. Ini subwoofernya. CRX. Mana nih? Mana nama tipenya, Pak? Tipenya. Mana? Oh, ini bawah. Bawah nih. Oh, ini nih. Oh, ini unik, ini kayak ini ya, beda ya. Dari grill-grill pada umumnya nih. Jadi ada ciri khas gitu, kayak apa? Kayak ini ya, kayak apa? Ya, ini bambu apa itu ya? Bambu ya, kayak jaring-jaring bambu ini ya. Jadi dibedakan untuk first class ini. Coba spill Pak, berapa harganya? Kurang lebihnya 4 jutaan. 4 jutaan murah juga ya. Untuk ukuran 15 in, two way 2000 watt.
voice coilnya 3 in. Nah, oke, kita lanjut. Makasih ya Mas ya. Kita lanjut nih. Ini cukup ramai juga ya, dan bootnya cukup besar nih. Oke, ini HZ Pro. Jadi HZ Pro ini 2 boot. Halo kakak. Ini di HZ Pro ini yang spesial sekarang bawa apa? Bawa banyak, semua spesial. Coba kalau semua kayaknya kebanyakan nih. Coba kita pilih salah satu yang mungkin bisa dibilang spesial lah. Power. Power. Ya. Apa keunggulannya powernya di HZ? All power dari HZ Pro kita pakai kelas D, tapi kelas D-nya bukan abal-abal, no kaleng-kaleng. Jadi di sini teman-teman juga kita buka belak-belakan. Jadi komponennya apa aja, seperti apa, dari 2 channel, 4 channel kita buka, bahkan kita gantung. Oh, ini memang ini banget nih, buka-bukaan Ya, banget. buka-bukaan. Pokoknya Tuh. tidak ada dusta di antara kita. Los. Jadi yang datang bisa langsung lihat ya apa yang di dalam casingnya itu. Betul. Dan kalau digantung kayak gini, kita juga pengen karena ini dia rangkanya banget untuk powernya, tapi bukan cuma itu aja, di liner dia juga strong banget. Nah, gitu. Ini dari ini ya, dari build materialnya ya. Yes. Semuanya. Oke tuh, jadi memang ya yang paling eye catching mungkin ya ini karena dibuka itu tuh. Banyak juga yang nanya di sini tuh. Nah, di main stage kita pakai ini. Kita pakai MD32, ada juga MD24. MD24 tuh yang Gitu. di bawahnya. Di atasnya malah. Kok biasanya angka di bawahnya malah spek di bawahnya justru? Dia malah terbaru, dia malah super premiumnya dari HZ Pro. Nah, ini juga kepasang di main stage komunitas Sound Jogja Sawalan ini. Oh, Gitu. jadi support juga ya HZ ya. HZ betul ya HZ. Oke, thank you. Sama-sama Kak, thank you. Oke, kita lanjut lagi ke booth yang lainnya. Nah, di sini Indorek ya. Indorek biasalah kita pasti nemuin ya. Indorek di sini ya. Tapi Indorek ini sepertinya bawa apa ya ini ya? Coba kita lihat. Oh, ada ini nih. Ini apa, inverter? Voltage regulator. Jadi nggak cuma ada rek ya. Ini tuh apa Mas? Ini stabilizer Mas. Oh, stabilizer. Kirain Indorek itu cuma jualan rek doang. Kita jualan stabilizer juga, ada baterai. Baterai kita belum ada displaynya. Kita dari stabilizer yang paling kecil ini 500, ini yang 1000, ini 1000 juga, ini 1500. Kita mulai dari 500 sampai 20 kVA itu single pass Mas. Single pass. Iya, single pass. Kalau yang 3 pass kita dari 9000 sampai 500 kVA. Oh, iya karena kan namanya juga Indorek ya. Biasanya kita ya taunya ya rek-rek seperti ini nih. Nah, Kalau Indorek kita di rak server Mas. Kalau di Samoto kita di stabilizer. Kita ada satu lagi brand itu kita rak buat itu ada. ya. Nah ini nih, tuh standar. Cuma dari tampilan sih seperti rak-rak pada umumnya sih ya. Tapi ini dipegang sama Indorek. Iya betul. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini di lapak bazarnya Axis ya. Axis Pro Audio. Axis Pro Audio bawa komponen power ya Mas ya? Iya, komponen power, Twitter, wireless. Yang paling spesial apa bawanya, atau yang spesial terbaru atau apa? Speaker. Speaker. Iya, Speaker merah nih. yang merah. Speaker merah. Ya. Mana? Oh, ini. Ya, yang spesialnya dari Axis. Oh, ini udah ada langsung ada harganya nih. Iya. Langsung tuh. Halo, tis 123. Keunggulannya apa nih yang merah ini nih? Keunggulannya satu dari kualitas, voice coil-nya juga udah in out. Nah, udah itu aja. Nah, itu dia tuh bedanya sama yang lain tuh. Ya. Selain cuma warnanya ya itu dia keunggulannya.
Jadi ini bisa membedakan juga lah sama komponen-komponen lainnya, ada ciri khasnya. Oke, itu dia nih. Oke, kita lanjut ya. Thank you ya Mas ya. Oke. Lanjut. Oke, di sini ada Matavias ya, Matavias DB Voice. Nah, ini nih bawa barang-barangnya nih ya, dari line array sampai subwoofer. Oh, ini yang ditampilinnya berarti ini Pak ya? Iya ini dia. Iya. Oh, ini yang paling spesial ini. Iya, paling spesial ini. Ini produk baru apa udah lama? Alhamdulillah hampir 3 tahun nih kalau nggak salah nih produknya. Oh, masih bertahan sampai 3 tahun nih. Dia ini subnya itu single apa double? Dia single ini. Single berapa? Single satu. 21 in atau 18? Oh, single 18. Atasnya ini? Atasnya T24 ya, T24. Tuh, ada harganya juga nih. Tuh. Mana nih? Gelap nih. Nah, harganya muncul nih. Selain itu juga komponen-komponen banyak, power, mic, mixer. Nah. Namun ada beberapa hal yang cukup disayangkan karena kita gak bisa ngobrol-ngobrol atau interview bareng rekan kita yang hadir di boothnya QSound Pro Audio ini, seperti Abah Aliong, Ari Jenggot, Sony X9, Mas Bagio Delta, dan beberapa rekan kita yang lain. Jadinya kita cukup berfotoria Son. Halo Pro Medan semua, kali ini kita lagi ada di boothnya QSound Pro Audio, yang dimana kita Pro Medan sebagai official media partner dari brandnya QSound. Dan sekarang kita lagi bareng Pak Angga ya. Oke. Halo Pak Angga. Halo. Apa kabar? Apa kabar, baik saya. Baik ya. Oke. Setelah dulu terakhir kita ketemu pas interview bareng Pak Iswa ya? Bareng Pak Iswa dulu. Ya. Gimana tuh pas interview bareng Pak Iswa dulu? Wah, seru sih. Saya Seru ya? thank you. Ya, terima kasih banyak buat Promedia ya atas dukungannya, supportnya sebagai official media partner ya untuk Kinata Suara atau QSound produknya. Dan sekarang kita pun Promedia jadi official media partnernya di Sawalan Jogja di tahun 2006, yang dimana Sawalan ini setelah 3 tahun absen mungkin, setelah 3 tahun absen dan kembali diadakan lagi di tebing Breksi Yogyakarta. Dan sekarang QSound Pro Audio itu join di salah satu event Sawalan ini. Nah, menurut Pak Angga sendiri gimana tuh Pak untuk ajang Sawalan tahun 2026 nih Pak, dari crowd masyarakat segala macamnya Pak ke QSound Pro Audio? Pertama, ini adalah pameran yang pertama ya untuk Kinata Suara atau QSound go publik ya di sebuah acara event di daerah tertentu ya. Dimana yang pertama kita memperkenalkan brand QSound itu sendiri, line up-nya apa aja ya, speknya apa aja yang perlu kita share, kita bagi ke teman-teman yang ada di daerah atau di kota-kota tertentu gitu. Oke. Nah, untuk di Sawalan ini bawa tip apa aja tuh Pak? Nah, tipe ini ya, tipe QSound sendiri lumayan cukup banyak sekarang ya. Kalau terakhir di Promedia kita cuma nongolin speaker KRX series doang ya. Betul. Kali ini di pameran acara Sawalan Audio di Jogja ini kita bawa kabel dan konektor juga. Kabel konektor gitu ya. Selain memang membawa line up lengkap ya untuk saat ini, ya kita juga sharing edukasi sih sebenarnya ya untuk teman-teman yang ada di daerah. Ya, edukasi seperti apa edukasinya ya terkait digitalisasi sih. Digitalisasi produk ya, di mana ya itu menjadi salah satu investasi untuk tahun-tahun ke depan gitu. Di mana ya dengan spek yang lengkap ya, harga yang lumayan terjangkau, fitur-fitur yang ada di QSound ini bisa berkepanjangan ya. Bisa menunjang di masyarakat lah kebutuhan mereka mungkin Pak. Betul. Ya. Nah, tadi kan bahas tentang kabel tuh. Itu ada yang ukuran berapa aja? Boleh dilihatin nggak? Boleh. Oh, kebetulan ini barangnya nih. Nah, ternyata kabel ada konektor juga ya Pak Angga ya? Betul. Oke. Boleh bisa dijelaskan Pak? Ya, baik dari sini. Oke. Ukuran berapa aja dan kebutuhannya untuk apa mungkin ya Pak? Ini line up lengkap kabel-kabel dari QSound. Oke. Ya,
khusus buat teman-teman di industri pro audio. Ya. Gitu. Apa aja sih? Yang pertama ada kabel patch. Ya. Kabel patch ini kabel kecil-kecil ya, setara kabel mikrofon, isinya 3 kabel. Ya, ini biasanya untuk interconnecting. Oke. Interconnecting yang di belakang rak-rak audio kan banyak tuh nyambung-nyambung gitu biasanya, dan potong-potong. Terus kedua kabel mikrofon. Kabel mikrofon ini banyak banget, bukan gak terlalu banyak sih ya, intinya berlapis-lapis ya. Ya. Berlapis-lapis apa namanya kulitnya gitu ya. Kulitnya atau bantalannya. Terus nah yang ketiga ini adalah kabel speaker. Ya, 2 kali 1,5 ukurannya. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada serabutnya, ya, benar-benar lengkap. Ini bisa untuk melindungi, pastinya ya, melindungi ketahanan dari arus itu sendiri yang diantarkan listrik ya ke speaker gitu. Terus ada sama ini kabel speaker ukuran 2 kali 2,5, lebih besar. Nah, ini ukuran kabel speaker 4 kali 2,5. Oke. Ya, ini lumayan cukup lentur dan tebal pastinya ya. Oke. Sesuai, benar-benar menyesuaikan selera industri sih, gitu kan. Sama kebutuhan pastinya kan. Betul. Nah, selain kabel ada konektor juga. Ada Boleh konektor jelaskan, Pak, ya? juga, ada konektor XLR, male female. Terus ada konektor jack Pono. Oh, Gitu Pono ya, sama jack- ini stereo kayaknya nih. Ya, Pono sama ini stereo. Pono, jack Pono, ini yang mono, ini yang stereo gitu. Oke. Ini yang TRS, ini yang TRRS gitu ya. Nah, untuk jack kita benar-benar mengutamakan kualitas ya. Makanya tagline kami kan selalu bilang the quality of sound. Quality of sound, betul. Quality of sound. Bisa dilihat ya di tagline-nya. Teman-teman kamera bisa boleh mendekat. Di kabel XLR ini contohnya ada sebutnya ulir lah ya. Ada ulirnya, ada seratnya. Dimana kalau teman-teman di industri ya, teknisi kalau putar untuk membuka atau mengencangkan XLR itu nggak mudah slip. Dan ini ulirnya benar-benar tebal ya, nggak kaleng-kaleng pasti ya. Gitu. Oke. Wah, ternyata banyak sekali fitur-fitur unggulan yang dibawakan oleh Qson Pro Audio ya teman-teman. Selain kabel sama konektor, mungkin ini kan loudspeaker nih. Secara fitur unggulan dari yang lain misalkan kompetitor lah batanya. Itu apa secara fitur unggulannya, Pak? Yang setara gitu. Ya seperti yang saya sudah jelaskan di channel Promedia ya. Ini cukup lengkap. Jujur saya keliling di pameran Syawalan ini, saya nggak menemukan ya. Atau belum menemukan ya, ini sepengetahuan saya ya, di luar pengetahuan teman-teman yang lebih luas gitu ya. Pengetahuan saya di sini belum ada. Makanya jujur begitu teman-teman datang ya di daerah Jogja dan sekitarnya ini, begitu datang lihat Qson menarik, ramai dari ya. Karena ya melihat Qson ini menjadi barometer khususnya untuk loudspeaker portable atau aktif ya, dimana memang fiturnya udah lumayan lengkap dan kayak canggih ya. Dia buat LMS-nya, delay segala macam udah include built-in lah gitu katanya kan. Betul. Ya, mulai dari ya Mas Lida tahu sendiri lah. Mulai dari control F, penggunaan Bluetooth gitu ya. Belum dari control F ada fitur-fitur lainnya. Ya, seperti apa itu ducking, ya kan, mode ducking, terus delay, lain-lain, ada parametric EQ dan lain-lain. Nantinya mau yang nonton lebih jelas dan lebih detailnya, kalian bisa nonton langsung di channelnya Promedia, yaitu Qson X Promedia. Bareng Poiso apa enggak nonton thumbnailnya ini nih, nah gitu. Oke. Nah, untuk dari impresi masyarakat yang datang ke booth yang sekitar Qson ini seperti apa, Pak? Yang pas mereka dengerin gitu, seperti apa? Yang pertama kaget ya, dari pihak mereka kan? Iya. Kaget di sini bukan konotasi negatif ya, karena memang melihat tren positif gitu ya, dimana sebuah speaker aktif yang kebanyakan kompetitor belum ada gitu ya. Memang kalau speaker ya nggak jauh beda dengan suara kencang gitu ya. Kalau ini nggak hanya suara, nggak hanya kualitas suara, ya mulai dari body gitu ya, terus body bahan, udah mulai yang terlebih lagi itu dari fitur sih. Ya sedikit mengedukasi terhadap pengunjung juga di sini. Apa sih mode ducking gitu kan? Seperti apa penggunaan parametric EQ, delay dan lain-lain gitu ya. Itu yang menjadi hal-hal yang cukup menarik buat mereka sih. Nah, mungkin ada kejutan-kejutan lain mungkin yang akan dikeluarkan oleh Qson berikutnya. Oh pasti. Kita menambah produk atau apa? Pasti. Ya, Pak. Oke, nanti ditunggu aja. Ditunggu aja. Oke.
Nah mungkin untuk di next event pameran mungkin ada kemungkinan juga gak dari Fusion Pro Audio, soalnya kan industrinya kan lumayan banyak. Coba kita sebutin aja kayak Smax, Ampex, Cibubur. Nah mungkin untuk Ampex nanti kita bisa ngobrol bareng Pak Arif Batavia, nanti kita bisa ngobrol. Nah untuk itu gimana tuh Pak? Ada kemungkinan buat join juga kan? Kemungkinan ya, karena jujur ini karena produk Maret kemarin baru rilis lah ya, bulan lalu. Oh, iya. Ini kita Bulan memang ya. perlu sharing, perlu banyak edukasi juga buat teman-teman di industri ya, khususnya Pro Audio, bahwa inilah QZone gitu ya, dengan keunggulan dan kualitas yang sudah kami sediakan gitu. Oke. Jadi ya untuk kedepannya pasti di setiap event profesional audio kita akan hadir. Ya. Dimanapun lah intinya ya. Dimanapun. Diusahakan. Kenapa enggak? Karena ini kan lumayan berisik nih. Berarti mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita Promedia. Closing statement dari Pangkat sendiri untuk industri Pro Audio gimana tuh Pak? Untuk kedepannya dari QZone atau yang lainnya gitu Pak? Nah, ini hal yang menarik. Mungkin sebelum penutupan saya ingin menjelaskan. Beberapa di sini banyak, ya di booth aja kita ngomongnya, nggak usah yang digantung line array, yang sound demonya. Di sini berisik banget. Luar biasa. Luar biasa. Booth sebelah aja gitu pasang line array. Iya. Secara suara QZone kurang terdengar. Ya, dalam jarak 1 meter baru itu didengar pun mungkin bisa terdengar jelas, sedikit jelas lah ya. Kita fair-fair aja lah ya. Fair-fairan aja. Tapi yang menarik bagi pengunjung bukan hanya suara di situ, ternyata apa? Clarity-nya. Clarity-nya. Betul kan? Control F. Mereka orang biasanya 1 meter itu udah males gitu ya kalau nggak enak. Jadi mereka dekatin lagi itu. Malah tambah penasaran ke orang ya. Tambah penasaran. Ditambah lagi QZone punya banyak fitur gitu ya, mulai dari Control F dan lain-lain. Itu hal-hal yang paling menarik. Kita di sini nggak hanya membahas terkait soal kekencangan suara, tetapi kualitas suara itu sendiri. Oke, cukup ya Pak? Ya. Dan nanti cukup sekian interview kita di Saulan kali ini. Dan ini hari ketiga terakhir. Jadi orang-orang udah mulai pada loading buat pada pulang balik. Tapi beberapa ada yang masih kencang-kencangan tuh. Oke, cukup sekian dari kita. Ayo. Halo netizen semua, keundangan kali ini gue lagi ada di boothnya QZone Pro Audio. Dan kebetulan, wah berkah banget nih. Kita tanya-tanya. Halo, selamat sore Pak Arif. Apa kabar Pak? Baik. Udah lama banget kita nggak ketemu ya Pak? Iya. Terakhir di Ampex. Terakhir di Ampex. Menurut Pak Arif sendiri, secara awal untuk bisa ulang tahun ini gimana Pak? Kan sudah 3 tahun absen untuk ulang. Nah dari itu menurut Pak Arif gimana tuh Pak? Bisa ulang tahun ini? Iya Mas, jadi terima kasih sebelumnya. Jadi intinya saya datang ke sini sebagai sponsor dari produk, dari salah satu produk, di mana kebetulan acara ini kan kita Batavia sendiri sudah beberapa kali mengikuti, dari yang terakhir itu 3 tahun yang lalu kalau tidak salah dengan pandemi gitu kan ya. Nah sekarang tempatnya berubah daripada yang biasanya itu ada di Stadion Bantul, sekarang dipindah ke sini. Itu. Nah, setelah dipindah ke sini, memang ada suasana baru. Betul. Suasana baru. Mulai dari tempat, kemudian memang view pemandangan dan lokasi pengaturan layout dan lain sebagainya. Saya rasa memang apa yang diberikan oleh teman-teman panitia ini udah keren banget, gitu ya. Udah yang terbaik gitu. Karena bisa mengatur layout dengan sebaik ini, dengan sebaik mungkin. Apalagi tempatnya ini kan memang terbatas, gitu. Jadi di blok-blok dan lain sebagainya, gitu. Oke, jadi gini, lewat yang sekarang, kalau untuk yang tempat sekarang ini memang sangat menarik karena ada di tempat pariwisata, gitu. Tempatnya dingin, gitu ya, sejuk, gitu ya. Cuman mungkin kita agak sedikit bersusah payah karena banyak naik turunnya. Oh benar. Akses jalannya ya Pak? Akses jalannya, itu aja sih. Tapi saya rasa kalau dari penataan tempat dan lain sebagainya, ya mungkin saat ini mungkin seperti ini. Karena saya kan tidak tahu ya dalam artian berapa lama persiapan teman-teman panitia. Tapi saya rasa apa yang diberikan oleh teman-teman panitia ini udah yang terbaik untuk saat ini. Gitu. Tapi kita tentunya berharap semakin tahun dengan seringnya kita bikin event seperti ini, pasti akan ada perubahan-perubahan layout dan sebagainya. Pasti akan ada lewat yang lebih baik lagi dari itu.
Apalagi kan sekarang secara produk banyak produk yang baru, event semakin banyak, pameran semakin banyak, otomatis dari masyarakat pun mereka seperti disebut pengunjung juga enggak kan bisa memilih gitu dari masyarakat. Malah bagusnya lebih banyak varian mungkin dari masyarakat tuh. Nah, Mas Adit sendiri ke Saulan itu bawa produk apa nih Pak? Saya di sini bawa produk dari DB Voice, Pak. Ya, dari DB Voice gitu. Karena Sawalan sebelumnya juga kita juga sudah ikut di sini, tapi memang DB Voice itu belum ada. Tapi Mata Biasa sendiri sudah 4 kali kalau tidak salah saya 4 kali atau 5 kali selalu hadir di acara Sawalan gitu. Dan kebetulan saya juga dari tim panitia Ampek juga mempunyai hubungan yang baik dengan teman-teman panitia Sawalan. Jadi kami selalu bertukar pikiran, selalu sharing gitu ya. Bagaimana nih untuk membuat event yang menarik, bagaimana caranya kita membuat event yang bisa memberikan edukasi kepada teman-teman pecinta audio. Itu harus Pak. Ya. Karena kan secara di daerah kan mereka sangat butuh. Ya. Jadi acuan pembelajaran di mana nih, ada produk baru apa di pameran. Jadi orang-orang rental, orang-orang recovery segala macam bisa berkunjung. Nah, secara antusias sendiri, soalnya ini gimana nih Pak? Secara antusias dari masyarakat, ini kan perdana 2026 gitu. Ya. Antusiasnya gimana tuh Pak? Yang Bapak pantau gitu. Kalau untuk pengunjung yang datang sih saya rasa sih ya sudah cukup lumayan gitu. Untuk event yang sudah libur beberapa tahun ya, kemudian ini memulai lagi untuk pertama kali karena dulu itu Sawalan itu bisa dibilang sebagai barometer karena tempatnya itu adalah ada di tengah-tengah di Jogja. Jadi dari Jawa Barat bisa ke tengah, Jawa Timur bisa ke tengah. Jadi memang posisinya pas banget dulu tuh Sawalan dan selalu rame gitu loh. Dan sekarang pun juga rame gitu ya. Cuman kalau sekarang itu kalau bisa dibilang bukan tidak terlihat ramai ya. Jadi mungkin karena spotnya terbagi. Jadi ada di demo produk, kemudian ada di sini. Gitu. Tapi kalau kita perhatikan di kedua tempat itu juga selalu ada pengunjung. Gitu. Nah, cuman yang perlu di-note mungkin sekarang di faktor cuaca nih Pak. Kalau itu kayaknya kita hanya bisa bicara aja dari yang panas aja kalau itu sih. Kita kebetulan kan lagi bagus dengan cuacanya. Padahal kalau dipikir bulannya sekarang bulan ini kan udah musim panas ya. Harusnya ya. Harusnya gitu. Tapi ya kita kembali lagi lah apa yang ada ini kita syukuri aja, kita nikmatin gitu. Karena dari tempat juga walaupun hujan juga saya perhatikan tidak becek. Betul. Gitu. Jadi artinya pengunjung juga masih bisa menikmati datang gitu ya. Dan secara crowd yang saya pantau juga masih rame-rame aja sih Pak. Ya. Walaupun hujan bawa payung selama itu. Gitu. Antusias masih oke dari masyarakat. Antusias mereka datang. Kemudian panitia juga membuat flow jalan masuk yang artinya yang semua booth itu para pengunjung bisa datang. Ya. Jadi mulai dari masuk, kemudian keluar dan kemudian diarahkan untuk ke demo produk. Nah, itu kan asik tuh. Jadi tidak ada tempat yang tidak dikunjungi oleh pengunjung. Booth tidak ada yang tidak terlewat oleh pengunjung itu sih. Gitu. Nah, yang saya notice nih Pak, itu kan di depan kita ada barikade tuh. Dari depan. Mungkin sebagian orang ada yang pro, ada yang kontra. Karena kan pas pintu masuk, seorang kayak kebagi gitu, bingung kemana dulu nih. Nah itu cara settingan padahal sudah dipikirkan dengan baik kan dari secara kepanitiaan tuh. Dari barikade ini Pak. Saya rasa sih apa yang diberikan panitia ini sudah melakukan melalui pemikiran yang panjang. Gitu kan. Pastinya udah melalui pemikiran yang panjang. Mungkin hal-hal yang misalkan pengunjung tidak bisa menyeberang dan itu tujuannya kan pasti tentunya untuk agar pengunjung itu melewati semua booth. Ya. Gitu. Cuman kalau pengunjung mungkin merasa mereka tidak bisa melewati ke sana, ya saya rasa panitia itu mempunyai ini ya konsep tersendiri ya. Yang saya sendiri juga nggak tahu, tapi saya sih lebih setuju begini. Karena apa? Saya sebagai peserta booth, saya merasa pengunjung itu diarahkan, gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada barikade, pengunjung akan ngacak tuh. Nggak tertib lah ya, tujuannya biar tertib. Ya, ini jadi kalau ini kan flow-nya enak nih, gitu. Tapi ya kembali lagi sih Mas ya, semua itu ada pro dan kontra ya. Kadang gitu. hal-hal kecil gini gak yang dinotis banyak orang. Cuma kayaknya sih kalau ini kalau menurut saya sih minor aja sih. Iya. Karena kan buat kita padahal bagus nih, tertib, keluar, masuk. Bagus sih. Semuanya kebagian kan. Ya, gitu. tujuannya supaya tidak ada booth yang merasa wah
booth gua nggak ada yang lewat nih. Ya. Gitu. Jadi semua pengunjung itu harus melewati semua booth yang ada di sini. Gitu sih. Saya rasa sih itu ya. Karena apa yang dilakukan ini juga sama seperti yang saya lakukan di Ampek ya. Artinya saya bikin arah, tim saya membuat arah juga seperti itu. Gitu. Karena saya juga mencontoh dari beberapa pameran-pameran dari teman-teman paguyuban tahun yang lain juga dibuat seperti itu gitu. Ya intinya gini Mas, hal yang baik tentunya kita ikutin gitu kan ya. Mungkin kalau ada yang kurang kita bukan tidak baik ya, tapi kita tidak cocok ya mungkin kita tidak ikutin gitu aja. Tapi pada dasarnya teman-teman tuh saya rasa sih teman-teman panitia ya itu udah bekerja maksimal, meluangkan waktu dan tenaga ya saya apresiasi lah. Intinya keren Mas gitu. Apalagi setelah berhenti 3 tahun, 3 tahun loh. Bukan vakum, lebih ke absen ayam. Iya loh, bener loh, gitu. Kali gitu sih Mas. Nah netizen kurang lebih dari sudut pandang Mas Arif sendiri, Arif Matavias itu luar biasa banget dari foto-foto yang beliau ucapkan, hal-hal yang beliau utarakan itu banyak banget yang bisa kita pelajari. Nah mungkin ada closing statement dari Mas Arif nih buat kita sebutannya netizen kan, buat yang kita sebutannya netizen komuniti kita Bang. Mungkin ada closing statement dari Pak Arif untuk kita netizen, bagaimana sih cara membuat event yang bagus, baik, atau saran oke lah dari kita. Ya saya rasa sih kalau menurut saya acara begini tentunya bisa diadakan setiap tahun, terutama di Sawalan Jogja ini karena biar gimana pun Sawalan Jogja ini sangat ditunggu oleh seluruh netizen dan pecinta audio seluruh tanah air juga saya rasa menunggu acara Sawalan Jogja karena acara Sawalan Jogja ini kalau saya tidak salah itu udah yang ke-10 ini. Kalau saya tidak salah ya. Ini udah yang ke-10 itu luar biasa. Karena mereka memang adalah pencetus pertamanya segala macam gitu ya dalam artian untuk di sini kalau sampai misalkan vakum gitu ya kayak kemarin gitu saya rasa mungkin karena faktor adaptasi ya intinya mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Amin Pak. Gitu tempatnya apakah mungkin di sini atau mungkin kembali ke stadion Bantul ya saya nggak tahu ya tergantung panitia gitu ya. Intinya mudah-mudahan juga bisa memberikan edukasi audio yang lebih baik lagi ke teman-teman pecinta audio di Indonesia. Paling itu sih. Mungkin Mas Arif cukup sekiannya karena di luar rumah berisik banget nih. Demo udah pada jalan di panggung utama, demo sound gantung di bos itu lumayan. Jadi mungkin kita cukup sekian dulu ya netizen dari interview Mas Arif. Mungkin kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga bila ada kesempatan kita akan ngobrol langsung bersama ketua panitia yang Mas Arif ya. Kenapa? Mungkin kalau ada kesempatan nanti kita akan ngobrol bersama ketua nanti ketua panitianya tadi sih udah bilang nanti akan dia bersedia untuk mudah. Dengan Mas Sugeng nanti. Nanti coba kita aturkan ya Pak. Siap. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu beliau ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kisah Wildan dan Mas Arif. Oke, Mas Arif. Halo netizen semua, gue Wildan dan seperti biasa dari Promedia Innovative Solution. Kebetulan kita lagi di Jogja dan mungkin buat teman-teman Jogja dan sekitarnya yang bisa jadi acuan buat sound system, buat reviewer segala macam, buat jadi tontonan, bisa kenal beliau. Salam kenal ya, Pak Wisnu. Kita dari Promedia. Kebetulan kita di sini Jogja habis Sawalan kemarin kan sebagai official media partner dari produknya Qson Pro Audio yang Bapak pakai ini. Ini kemarin. Nah, Pak Wisnu, gimana sih impresi Bapak untuk Sawalan Yogyakarta tahun ini yang diadakan di Tebing Bersih? Karena kan udah absen kurang lebih 3 tahun ya, Pak, untuk Sawalan Jogja itu. Nah, absen 2 tahun. 2 tahun kurang lebih ya? Ini baru 3 tahun baru ada lagi. Dan beda tempat ya, Pak? Ya. Nah, menurut Bapak gimana tuh secara impresi Sawalan tahun Kalau ini? tempatnya saya setuju karena Pak itu kan tempatnya unik. Betul. Jadi terus luas, jauh dengan pemukiman ya. Itu kalau menurut saya bagus. Ya yang dulu di Sultan Agung juga bagus ya, cuman kalau di sana tuh uniknya karena itu tempat wisata. Terus kalau yang kemarin saya datang itu memang ya nek orang yang seusia saya karena naik turun tuh capek memang. Lebih enak yang rata. Tapi kalau dari segi acaranya itu bagus ya. Bagus ya? Iya, bagus. Nah, itu kan kemarin Pak Wisnu datang di hari pertama ya kalau salah ya, Pak? Hari pertama. Dan kita mau wawancara pun berisik lumayan ya, dan kurang cocok. Nah, sekarang kita mampir silaturahmi. Nah, Pak Wisnu sendiri pas datang kemarin tuh mau cari apa sih, Pak? Sekedar dengerin atau ada keperluan yang lain? Kalau saya karena 2 tahun tidak ada, jadi baru tahun ke 3 tahun baru ada lagi. Kangen-kangen lah
orang Jogja, sawan di Jogja masuk nggak datang kan nggak enak. Bukan nggak enak juga, pengen sekarang yang baru-baru itu apa. Termasuk ternyata kemarin ketemu dengan Kyuson misalnya. Betul. Jadi terus dengan yang biasa kemarin saya bikin konten-kontennya dari brand, saya juga datangi tempat sana. Terus beberapa kan ada yang memang suka titip barang ke saya untuk ya sekedar review-review. Saya itu sebetulnya kan untuk kelas pemula ke bawah. Jadi kalau untuk rental-rental yang Jogja yang kayak Thunder, kayak yang saya ya sekedar kenal aja tapi nggak pernah ikut nimbrung ke sana karena ya misi saya tuh edukasi untuk pemula. Itu menengah ke bawah lah mungkin untuk secara marketnya ya, Pak. Betul. Nah, mungkin ini kan secara Kyuson standby di tempat Pak Wisnu juga dan mungkin nanti akan direview sama Pak Wisnu. Teman-teman boleh lihat secara detail segala macam. Mungkin secara versi Pak Wisnunya mungkin untuk Kyuson. Nah, untuk impresi produk Kyuson sendiri gimana tuh Pak? Secara garis Kyuson terus terang ya suaranya nek boleh dibandingkan dengan brand lain Kak Jibel mungkin oke. Cuman memang kembali kalau saya kan di kalangan menambah ya di harga kan cukup tinggi ya tapi ya ada harga ada kualitas. Itu ono rupo mungkin ya Pak. Ada hukum. Terus ada beberapa fitur yang saya sampaikan ya saya ukur. Saya coba subwoofernya dengan yang QRX 15 QRX 15 saya sandingkan dengan 18. Saya ukur penggunaan listriknya di rumah saya kan cuma 900. Itu saya sama anak saya yang tadi ikut video aja saya genjot di level berapa ya baru saya tambah mixer kecil tadi ya. Itu penggunaan listrik hanya 80 watt 2 biji. Nih saya bilang sama anak ini loh kelas D. Ini kan kelas D ya kalau nggak salah ya. Kelas D itu efisiensinya ya. Secara powernya gitu ya Pak? Efisiensinya tinggi, tenaganya. Itu yang bikin. Terus kalau dari suara ya udah itu standarnya standar audio profesional. Itu berarti secara pandangan kan ini secara produk Kyuson untuk produk baru di kancah audio Indonesia mungkin ya Pak? Ya betul. Cuman nanti tergantung ya market itu karena kembali ke misalnya ini orang dia pakai itu enak orang kan nyontoh tadi. Jadi kan niru. Ini nek langsung pakai itu kadang orang nggak masih was-was. Saya dana sekian ini nanti masuk apa tidak ya? Kan kadang-kadang begitu. Karena dari selera orang kan berbeda juga ya Pak. Dari selera terus sama sekarang kan secara event lebih banyak, terus pameran-pameran lebih banyak, terus produk lebih baru juga lumayan banyak. Jadi market masyarakat juga bisa lebih banyak pilihan mungkin ya Pak secara produk. Ini sebetulnya produk baru kualitas seperti ini bagus, menurut saya bagus. Mungkin yang terakhir nih Pak, karena mungkin ada kesibukan lain dari Pak Wisnu, closing statement nih dari Pak Wisnu sendiri untuk netizen. Kita ada sebutannya netizen Pak, untuk dari Promedia, untuk secara marketnya gitu. Nah untuk closing statement nih, gimana untuk dari Pak Wisnu sendiri? Kalau dari saya kalau teman-teman itu mau belajar serius mengenai audio, tetap harus ikuti dari Promedia Solution Channel. Terima kasih Pak, terima kasih. Itu kalau betul-betul mau serius. Tapi kalau teman-teman yang pemula ya belajar ke channel saya tuh lebih kenakan apa? Ya beda gaya biasa aja. Saya untuk pemula tuh orang biar gampang menerima, gampang menganalogi ya. Tapi kalau yang udah pro kan memang udah kenal ini masuk ke sana cepat sekali. Iya, betul. Tapi harusnya seperti itu. Ya kalau mau belajar yang serius Promedia. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin cukup sekian netizen semua. Luar biasa banget dari petuah-petuah dari Pak Wisnu, banyak yang bisa kita ambil dan nanti juga ada produk Kyuson yang bisa direview secara versi Pak Wisnu. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Yuk. Oke teman-teman netizen semua, mungkin segitu aja konten kita dari Promedia untuk meliput acara Shaolan di Yogyakarta yang udah diadakan 3 hari ke belakang itu pada tanggal 28 sampai 30 April 2026. Ya di mana Shaolan ini mungkin liputan perdana ya bagi Promedia, karena yang biasa kita liput itu mungkin kayak di Surabaya, Smax, kayak di mana lagi ya, Ampex Cibubur juga sempat kita liput beberapa kali bareng Pak Yuswa. Dan kali ini kita kebetulan official media partner dari produknya Kyuson Pro Audio, makanya kita jalan langsung ke Yogyakarta. Mungkin bisa ketemu lagi di next event berikutnya yang dikonten. Pro Media, we serve you better.